Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Teman-teman sekalian, terutama Bapak dan Ibu yang sudah diterima di PPG dan Jabatan tahun 2022 kategori 1, kami ucapkan selamat. Dan selamat juga mengikuti orientasi pertama kali. Kemudian pada hari ini tanggal 19 Juli ya, Bapak dan Ibu adalah waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan. Hari pertama Bapak dan Ibu mengikuti perkuliahan. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan berbagi mengenai tugas LK2 ya, bagi Bapak dan Ibu, atau tugas LK 1.2. Jadi memang untuk penamaan ini seandainya yang tugas pertama kemarin ketika pendalaman materi belajar secara mandiri Bapak dan Ibu ditulis LK1, maka yang selanjutnya ini adalah LK2. Tapi untuk lembar kerja mandiri kemarin misalnya LK 1.1, maka untuk lembar yang kerja berikutnya yaitu LK 1.2, yaitu apa? Lembar kerja refleksi modul bidang studi. Bapak dan Ibu tentu sudah mendownload, sudah mengunduh materi yang digunakan untuk pembelajaran mandiri pada akun SIM PKB masing-masing. Ada 4 modul pedagogik dan 6 modul bidang studi. Nah, di LK 1.2 lembar kerja refleksi modul bidang studi, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah merefleksi apa yang sudah Bapak dan Ibu tuangkan di dalam tugas LK 1.1. Di mana LK 1.2 ini dikerjakan itu dalam kurun waktu 9 hari, 3 hari pada siklus pertama, 3 hari pada siklus kedua, dan 3 hari pada siklus ketiga. Atau bisa juga disebut lembar kerja refleksi modul ini sebagai jurnal harian. Kalau pembagiannya menjadi 3 hari siklus pertama, 3 hari siklus kedua, dan 3 hari siklus ketiga, kemudian Bapak dan Ibu memiliki 6 modul bidang studi, maka kemungkinannya di siklus pertama 3 hari siklus pertama adalah untuk modul 1, 2, 3 hari pada siklus kedua modul 3 dan 4, kemudian 3 hari pada siklus ketiga kemungkinannya adalah modul 5 dan 6. Nah, terkait dengan format LK 1.2 sebagaimana kita lihat di dalam Juknis ya, PPG dalam jabatan 2022, LK 1.2 terdiri dari judul modul. Judul modulnya apa Bapak dan Ibu? Kalau misalkan pada siklus pertama ada 2 modul yang harus direfleksi, maka judul modulnya adalah judul modul yang pertama dulu apa misalnya, nanti yang berikutnya adalah judul modul kedua. Kemudian pada modul tersebut judul kegiatan pembelajarannya apa saja. Nah, pada tugas LK 1.1 Bapak dan Ibu diminta menuliskan atau menyantumkan masalah yang sulit dipahami, kemudian miskonsepsi yang terjadi. Ini kita lihat misalkan Bapak dan Ibu. Nah, di tugas LK 1.1 Bapak dan Ibu kan membuat peta konsep ya, atau istilah-istilah dan definisi pada modul yang Bapak dan Ibu pelajari, kemudian mencantumkan daftar materi sulit dipahami dan daftar materi yang mengalami miskonsepsi. Nah, dari situlah kemudian Bapak dan Ibu pada jurnal harian atau LK 1.2 ya, Bapak dan Ibu uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Apa respon atau jawaban hasil diskusi? Kemudian uraikan juga hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai miskonsepsi modul. Lalu kemudian hambatan yang dialami pada pembelajaran analisis materi, pembelajaran berbasis masalah di modul ini, dan yang terakhir hal yang akan dilakukan untuk sukses ya mempelajari modul ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, lembar kerja refleksi modul bidang studi atau jurnal harian untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Judul modulnya adalah modul 1, pendalaman materi bahasa Indonesia.
Judul kegiatan belajarnya ada KB 1, 2, 3, dan 4 Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk uraian hasil diskusi bersama teman dan dosen ini dituliskan selama masa pandemi pembelajaran dilakukan secara daring sehingga terjadi siswa kurang motivasi, lingkungan belajar siswa beragam dan cenderung kurang kondusif, penugasan terhadap siswa kurang tertib. Dari hal-hal tersebut, maka kita sebagai guru harus memiliki dan memilih berbagai cara supaya bisa mensukseskan pembelajaran. Di antaranya, 1. Memberikan materi berupa gambar, video yang menarik. Memberikan tugas dari sebuah video, lalu siswa diminta untuk menarik kesimpulan dan memberi tanggapan. Tugas dibuat semenarik mungkin supaya siswa termotivasi. Nah, jadi masalah-masalah yang terjadi diuraikan, kemudian hasil diskusinya dituangkan dalam bentuk komitmen atau dalam bentuk solusi untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini contoh di tahun 2021 karena memang saat itu pembelajaran masih daring ya. Nah, tentu Bapak dan Ibu punya masalah tersendiri ketika saat ini pembelajaran memang sudah dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian juga mengenai miskonsepsi modul. Yang banyak ditemui miskonsepsi ini adalah tentang teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, Bapak dan Ibu misalkan dalam diskusi nanti, Bapak dan Ibu di tugas pertama mencantumkan bahwa miskonsepsi yang sering terjadi adalah apa misalnya. Nah, kemudian didiskusikan hasil diskusi dari kawan dan dosen menghasilkan suatu kesimpulan ataupun solusi dari miskonsepsi itu. Misalnya menampilkan dua teks, siswa diminta menyimak, membaca dan membedakan kedua teks tersebut, bisa dengan kata-kata sederhana dari siswa sendiri. Nah, jadi untuk membandingkan misalnya dua teks tersebut, maka harus ditunjukkan dua teks, yang satu eksposisi misalnya, yang satu eksplanasi, dan siswa diminta membaca, menyimak dan membedakan dari dua teks tersebut. Maka siswa akan memahami perbedaan dua hal tersebut misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga hambatan yang dialami pada pembelajaran analisis materi pembelajaran berbasis masalah di modul ini. Hambatannya perbedaan karakter siswa, lingkungan belajar yang tidak mendukung ketika daring, kurangnya motivasi siswa ketika daring, sering terjadi miskonsepsi dan sebagainya. Nah, hal-hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya, misalkan memberikan materi berupa gambar video menarik, memberikan tugas dari sebuah video, ini solusi yang lain yang tadi juga ya, tugas dibuat semenarik mungkin, kemudian menerapkan media dan strategi pembelajaran yang menarik. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sebagai gambaran bahwa Bapak dan Ibu di hari ketiga sampai dengan hari kelima Bapak dan Ibu diminta tagihan tugasnya adalah berupa LK, yaitu LK2 atau LK 1.2 tentang lembar kerja refleksi modul bidang studi atau jurnal harian. 3 hari untuk 2 modul kemungkinannya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu berbagi kami di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.